Welcome to Bethlehem Bible Talk. Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita masih terus membahas Injil Matius. Dan hari ini kita akan berbicara tentang perempuan Kanaan dan belas kasihan Tuhan. Saat menghadapi masalah, seringkali orang Kristen berdoa, "Tuhan, bukankah saya adalah anakmu? Saya rajin beribadah, memberi persembahan, dan melayani Engkau. Oleh karena itu sudah selayaknya Tuhan menyembuhkan saya. Kabulkanlah permintaan saya ya Tuhan." Apakah jika kita menjalani kehidupan Kristen yang baik, bahkan melayani Tuhan, lalu hal itu membuat Tuhan berhutang dan harus mengabulkan permintaan kita? Mari kita belajar dari perempuan Kanaan ini. Ketika Yesus sedang menuju Tirus dan Sidon, datanglah seorang perempuan Kanaan. Perempuan ini ternyata seorang ibu yang nekat. Walaupun jelas bahwa seorang kafir tak dapat berbaur dengan orang Yahudi, karena jika ketahuan, maka ia akan mendapat hukuman. Akan tetapi ia mengatasi tantangan budaya, agama, dan orang-orang di sekitar yang mencibirnya. Ia berseru, "Kasihanilah aku, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Hal ini dilakukannya demi kesembuhan anaknya. Saya dapat membayangkan bagaimana kesusahan, kekhawatiran, serta ketakutan yang dialami ibu ini. Dan ia telah menemui pribadi yang paling tepat. Walaupun Yesus menolak secara halus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel." Akan tetapi perempuan ini menyembah dan meminta pertolongan bukan lagi bagi anaknya, tetapi bagi dirinya sendiri. "Tuhan, tolonglah aku." Kemudian Yesus berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Perhatikan bagaimana reaksi perempuan ini. Setelah mendengar kalimat keras dari Yesus yang seolah-olah mencap bangsanya sebagai anjing, dia mengatakan bahwa dia memang anjing, tetapi dia adalah anjing yang memohon belas kasihan dan meminta hanya remah-remah roti yang jatuh ke lantai saja. Kalimat ini penuh dengan permohonan dan kerendahan hati. Dan tanpa bicara, tanpa ritual apapun, Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan setan itu pun keluar dari anak itu, dan anak itu dipulihkan. Betapa besar belas kasihan Yesus. Yesus penuh dengan belas kasihan. Dia tidak akan membuang mereka yang datang memohon belas kasihan kepadanya. "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat." Tetapi datanglah seperti perempuan Kanaan ini. Datang dengan segala kerendahan hati. Daud juga memohon dengan cara yang sama. Anaknya sakit dan dia merendahkan diri. Dia berpuasa, tidur di lantai dan menangis. Berdoa meminta belas kasihan Tuhan. Dia sadar dia tidak layak meminta, tapi dia tahu hanya Tuhan yang bisa menolong. Tetapi Tuhan menolak permohonannya dan anaknya mati. Dan Daud tidak marah kepada Tuhan. Ini membuktikan ketulusan dan kerendahan hati yang sejati. Jika kita meminta sesuatu dan Tuhan menolak, janganlah kita marah dan kecewa. Dia berhak menolak permintaan kita. Daud adalah orang yang sungguh rendah hati. Setelah Tuhan menolak permintaannya, dia datang berdoa dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Perempuan Kanaan ini juga memiliki hati yang sama. Tetapi Yesus menyembuhkan anaknya, dan dia memperoleh apa yang dia janjikan. Baik perempuan ini maupun Daud sama-sama rendah hati memohon kepada Tuhan. Dua-duanya mendapat jawaban yang berbeda, tetapi dua-duanya sama diperkenan Tuhan, karena mereka datang dengan kerendahan hati mereka. Ingatlah bahwa doa bukanlah kelayakan diri kita untuk menerima pertolongan Tuhan, tetapi anugerah Tuhan yang dilandasi oleh belas kasihan Tuhan terhadap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami dapat memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti bahwa apapun yang boleh kami alami, sungguh hanya boleh karena perkenanan Tuhan saja. Berkati kehidupan kami, berkati
seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.